Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Indonesia Malam. Saat ini masih membahas tema Banpres produktif untuk usaha mikro. Masih dengan Pak Hanung juga di sini. Pak Hanung, kalau tadi sudah bicara berapa banyak bantuan presiden yang sudah tersalurkan begitu ya. Sampai kapan Pak rencananya bantuan ini akan dilakukan dan diserahkan kepada yang membutuhkan? Jadi bantuan ini, terakhir tentunya Desember ya. Mhm. Akhir Desember itu kita harus sudah salurkan kepada, yang berhak menerima gitu. Jadi kemarin kita sudah tutup untuk pendaftarannya Oke. gitu ya. Oh Nah, sudah tutup ya Pak untuk pendaftarannya? Oke. pendaftarannya. Jadi karena kami kan butuh Mhm. waktu untuk apa namanya, melakukan penyaluran. Mhm, mhm. Karena tadi sudah disinggung juga logistiknya ini nggak gampang gitu ya. Betul, betul. Logistiknya nggak gampang. Nah, jadi kita membutuhkan waktu untuk, penyaluran yang 3 juta yang Ya. kemarin tambahan itu, gitu. Oke. Nah, ini kan tadi informasinya ada lembaga lain ya, Pak, ya, untuk, mendata begitu UMKM mana yang, Iya, diberikan atau, tadi itu yang membantu untuk memilih lembaga. begitu. Bagaimana antisipasinya agar tidak ada pungli atau mungkin, hoaks atau mungkin, Iya, penipuan begitu, Pak? jadi kita, selalu mensosialisasikan, baik juga lewat lembaga pengusul tadi Mhm, ya, mhm. pengusul tadi yang sudah saya sampaikan, bisa dari dinas, bisa dari apa namanya, koperasi, bisa dari perbankan, dan bisa dari kementerian lembaga lainnya. Nah, kita sosialisasikan mereka juga untuk membantu mensosialisasikan bahwa program ini tidak dipungut biaya. Dan Oke. kami juga melalui apa, humas kami, kita selalu broadcast informasi dan kita selalu menjawab hoax-hoax yang berada, Mhm, mhm. yang Beredar ya? beredar itu langsung kita tanggapi oleh tim humas kita, untuk langsung menanggapi. Jadi, sekali lagi saya tekankan pada kesempatan ini Mhm. bahwa bantuan ini tidak dipungut, biaya sepeser pun, Oke. gitu ya. Tidak Bahkan ada, tidak ada biaya tidak bayar sepeser pun, tidak sepeser ada pun. meterai bahkan gitu ya untuk ini, Tidak ada materai ya, Pak, tidak ya? meterai gitu ya. Dan Jadi pembayarannya langsung di bank, langsung di bank. rekanan? Ya, jadi banknya 3 tadi, Mhm, mhm, BNI, BRI, mhm, atau BNI Syariah. Jadi selain itu banknya nggak ada lagi mhm. gitu ya. Jadi kalau ditawarin oleh bank lain jangan percaya gitu ya, hanya banknya hanya 3 itu, Hanya 3 itu hanya 3 saja, itu. baik. Itu Lalu penyalurannya. apa harapan Bapak begitu atau saran, bagi masyarakat atau usaha mikro yang mendapatkan bantuan presiden ini? Ya, kami berharap bahwa dana tadi digunakan untuk kegiatan produktif, untuk Mmm, meningkatkan usahanya dan kami berharap dengan peningkatan dengan dana ini UMKM kita ini bisa bertahan di masa Covid, bahkan kalau bisa malahan tumbuh gitu ya, malah mhm, tumbuh. mhm, Dan jika membutuhkan biaya tambahan karena usahanya tumbuh, maka kami membuka program yang lain yang baru ini. ya, Yang KUR tadi saya sampaikan, mhm, KUR mhm, apa namanya? KUR super mikro ya, yang, bunganya 0% sampai mhm, mhm. Desember ini, kemudian tanpa agunan gitu ya. Itu Kalau juga sudah ditutup, Pak, apa masih masih dibuka? masih Masih terbuka dibuka? itu, dan ke depan masih ada itu masih dilanjutkan Berarti ke ada tahun dua ribu dua informasi satu. baru nih ya untuk, pemirsa Mhm, Indonesia Malam, kalau bantuan presiden yang 2,4 juta itu sudah ditutup, pendaftarannya, pendaftarannya. heeh, Baik, kita untuk sudah yang baru yang masih dibuka adalah KUR itu tadi, Pak, ya, KUR sepuluh super juta. mikro, ya, ya. Mhm, Mudah-mudahan tahun depan kita ada program banpres amin. lagi gitu Mhm. seperti, untuk yang belum menerima ya untuk tahun depan. Baik, UMKM yang terlibat begitu, Pak, ada tidak sih yang, dikawal dan diketahui sektor usahanya, apa yang paling banyak, Pak, yang Bapak ketahui? Paling banyak adalah industri makanan, Industri seperti makanan, jumlahnya mhm, seperti kebanyakan UMKM kita ya, kebanyakan itu bergerak di industri rumah tangga, industri makanan gitu. Karena yang skala mikro banyak atau penjual, jadi pedagang gitu ya, mmm. pedagang. Itu juga banyak gitu ya. Itu Oke, yang mereka yang karena kalau jual makanan, kembalinya cepat ya, Pak, ya? lebih Balik cepat, modalnya cepat. hmm. Baik, sudah Ya, dan banyak sekali itu yang dibantu. saat ini yang Mhm, pada kondisi Covid pun mhm. permintaan akan makanan ini kan nggak berkurang gitu ya. Betul, betul. Apalagi kita berdiam diri di rumah begitu ya, Iya, bekerja dari makin rumah, banyak pasti makan gitu ya. makanan yang Iya, dicari ya, Pak, ya. Ini menjadi peluang baru untuk, masyarakat yang utamanya bekerjanya UMKM bisa, berinovasi, mungkin merubah haluan, usahanya hmm. jadi berjualan makanan begitu. Kira-kira untuk tahun depan, Pak, bantuan presiden produktif akan diprogramkan kembali begitu kira-kira? Insya Allah Mhm, gitu mhm. ya, tergantung nanti
keputusan Bapak Presiden. Ya, kalau kita Oke. ditugaskan ya Selain kita KUR itu ada program baru lagi tidak, Pak? bukan Banpres itu Mhm. mudah-mudahan juga dilanjutkan kembali ya mudah-mudahan ya Iya, nanti iya. kita lihat. Terus Ada KUR informasi atau program bocoran, Pak, akan dilanjutkan lagi Januari kita mungkin tunggu ada lagi aja, nanti. kita tunggu saja. Baik, Jadi baik. Mhm, kemudian KUR ya mhm. itu berbagai pendanaan yang dulu ada Banpres ini juga banyak dikembangkan Iya, iya. sekarang gitu ya. Selain KUR yang super mikro tadi juga Mhm, ada mhm. bentuk-bentuk pembiayaan lain. Kalau untuk koperasi kita ada eh, LPDB yang siap membantu permodalan koperasi gitu ya, yang mengalami kesulitan dalam masa COVID ini ataupun ingin Mhm. memperluas mendapatkan permodalan untuk perluasan kegiatan usahanya itu bisa mengajukan ke LPDB kami. Oke. Kita punya badan layanan umum yang kita sebut LPDB, Mhm, Lembaga mhm. Pengelola Dana Bergulir, itu menyediakan bantuan khusus untuk koperasi. Khusus untuk Untuk koperasi. koperasi itu bisa dapat sampai 50 miliar rupiah Sampai per 50 koperasi, miliar per per koperasi. Ini koperasi. juga informasi baru yang mungkin Terus pemirsa ya, Indonesia Malam belum, ada yang tahu. Boleh ditambahkan lagi, Pak? terus kemudian skema-skema KUR yang baru Mhm, gitu ya, mhm. skema-skema KUR yang baru yang kita kombinasikan tadi dengan LPDB tadi, pembiayaan dari LPDB. Jadi kita berharap bahwa nanti ada pembiayaan yang terintegrasi gitu ya, dalam satu siklus bisnis itu bisa Mhm, kita mhm. kita berikan bantuan secara utuh. Jadi UKM-nya kita biayai lewat KUR Ya. gitu, kemudian koperasinya sebagai agregator yang mengembangkan korporatisasi mereka, itu kita bisa biayai melalui LPDB kita. Baik, jadi segala sektor sudah terpenuhi Jadi ya dan seluruh sudah rantainya itu dibantu kita coba begitu. masuk. Baik, kalau karena ini judulnya adalah bantuan presiden begitu, pemirsa juga pasti penasaran, ada pesan khusus tidak sih Pak dari presiden kepada Kementerian Koperasi khususnya? Jadi Mhm, ya kita harapkan bahwa dana ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM, mhm, mhm. terutama untuk mengembangkan usahanya supaya bisa survive, bisa survive menghadapi COVID ini, bahkan kalau perlu bisa tumbuh tadi, tumbuh, dan kami juga siap membantu kalau butuh permodalan kita punya skema KUR Baik, yang baik, dari produktif tadi. program-program yang sudah dilaksanakan dan didistribusikan kepada masyarakat, ada tidak sih Pak kendala yang berarti begitu yang bisa jadikan evaluasi ke depannya? Iya, jadi kami tadi terutama data Mhm, gitu ya, mhm. data kemudian mengakses mereka, kemudian penyalurannya. Nah, ini kami juga nanti kalau ke depan, kalau program ini dilanjutkan, maka kami akan perbaiki bagaimana mekanisme penyaluran itu bisa lebih cepat lagi. Mmm, Itu apakah itu nanti menggunakan teknologi informasi yang baru atau menggunakan semacam fintech atau oke. teknologi-teknologi finansial yang baru lah gitu ya, untuk mempercepat proses penyaluran. Mhm. Karena dengan Gitu. dibantu teknologi mungkin bisa Mungkin bisa mempercepat ya, lebih Pak, ya? cepat ya. Mhm, meski sudah ada bank, rekanan juga yang Meski penyalurannya. membantu Mungkin begitu. bank rekanan Iya, memanfaatkan teknologi-teknologi tadi iya, supaya iya, bisa lebih lebih cepat dalam mhm. penyaluran. Mungkin PR-nya adalah jika UMKM tersebut ada di pelosok daerah itu ya, Pak, ya, Iya, di iya. luar Jawa. Ada kendala yang di luar Jawa, Pak? Tentunya Apakah ada ada cerita begitu tadi, mungkin? jadi untuk kadang-kadang untuk menghubungi mereka itu bisa dibutuhkan 1 hari gitu. 1 hari? Mhm. Kita 2020 masih bisa menghubungi 2020 satu gitu hari? ya. Dalam Kenapa, satu Pak? kabupaten tuh Mhm, kadang-kadang kalau di Jawa dekat, tapi mhm. kalau di luar Jawa itu bisa sampai sama dengan satu provinsi gitu kan, Oke. luasnya ya. Mhm, Jadi, mhm. nah itu yang, apa namanya, itu Jadi yang kendala jadi terbesar ya, Pak, kendala. ya? Ya, tapi kita bisa Mengatasinya, luar ngatasi. biasa sekali memang karena tujuannya baik untuk membantu masyarakat, pasti ada jalan di situ, Hmm, untuk bisa mewujudkan begitu ya, Pak, ya. ya. Terakhir untuk mengatasi hoax-hoax yang beredar, mungkin, isu-isu miring katanya, bantuan presidennya telat, masuk dan segala macam, itu gimana, Pak? Boleh dikonfirmasi saya Ya, terakhir? jadi kita ada Mhm, call center gitu ya, bisa hubungi masuk ke situs, mhm, websitenya Kementerian ya, Koperasi dan UMKM. Nah, bisa kalau ada keluhan-keluhan bisa disampaikan langsung ke sana kalau ada hal-hal yang, ada berita-berita yang kurang mhm. sedap, dan kami akan segera merespon. Oke, Karena terus kemudian juga kita bekerja sama dengan KPK gitu, ada jaga
namanya jaga apa ya? Saya Ada lupa. program khusus dari Program KPK khusus dari begitu ya? KPK. Itu menerima keluhan ini dan kami juga Hmm, langsung merespon dari apa namanya dari situs itu ya kami punya tim khusus, kami akan segera merespon. Jadi mohon kalau ada hal-hal yang apa namanya informasi yang kurang tepat atau memang ada hal-hal yang memang tidak tidak mengenakan sesuai begitu ya, dengan tidak sesuai. program yang Hmm. kita canangkan, pelaksanaannya tidak sesuai dengan program yang kita mohon hubungi tadi Hmm. apa Call namanya center ya Pak call ya? center kita. Ada website juga ya dari Kemenko? Ada Mm-mm. di websitenya Bisa diakses di situ. Kemenkop. Baik, luar biasa sekali, Ya. sungguh banyak manfaat dan juga ilmu, informasi yang Bapak Hanung tadi sampaikan. Mungkin kalau tidak berbincang gini, penonton juga tidak tahu Pak ya, ada program-program baru selain bantuan Presiden yang 2,4 juta tersebut. Pak Hanung, terima kasih banyak Terima sudah berbincang kasih. bersama Selamat kami. Sehat selalu malam. Pak. Sama-sama, Salam buat sehat selalu. teman-teman di kementerian. Siap. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, erupsi Gunung Semeru picu banjir lahar dingin di Lumajang, Jawa Timur. Simak informasi selengkapnya di Indonesia Malam.